Study tour, sebuah perjalanan yang menyenangkan ketika di masa-masa sekolah yang dimana dialami oleh Dina dan semua temannya ketika study tour ke Bali, yang dimana itu adalah sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan. Tapi justru berbanding terbalik, karena ketika sampai di Bali bukan justru yang menyenangkan yang terjadi, tapi adalah sebuah kejadian yang mendebarkan, mengerikan dan menyeramkan, dan itu hampir mengorbankan nyawa karena sesuatu yang terjadi di situ, yang diakibatkan karena salah seorang teman dari Dina yang melakukan sebuah kesalahan ketika berada di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, sebelumnya saya pengen bilang maaf, minta maaf banget karena belakangan ini lumayan lama ya, lama banget nggak upload video karena kondisi badan kemarin lagi nggak enak atau sakit kemarin, dan alhamdulillah sekarang udah agak enakan. Dan pada kesempatan kali ini saya bakalan bawain sebuah cerita lagi, dan ini adalah kisah nyata misteri yang terjadi atau dialami oleh narasumber kita. Tapi seperti biasa, untuk nama tempatnya, lokasinya sengaja disamarkan, kecuali nama tokohnya di sini nggak apa-apa katanya untuk disebutkan, karena ya demi untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan dan keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Dan cerita atau kisah nyata kali ini datang dari seorang narasumber yang namanya ini adalah Dina. Dan untuk kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 2010, yang manakala pada saat itu Dina dan teman-temannya ini sedang melakukan kegiatan study tour ke Pulau Dewata, Pulau Bali. Dan ketika berada di sana, mereka semuanya, Dina, teman-temannya, mengalami sebuah kejadian mistis yang sangat mengerikan. Dan seperti apa kisahnya yang dialami oleh mereka, Dina dan teman-temannya? Baiklah, kalian pasti penasaran dong, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di tahun 2010 di Pulau Bali, itu adalah tahun yang gak mungkin bisa terlupakan oleh Dina dan juga teman-temannya. Yang dimana di tahun itu Dina dan teman-temannya ini lagi melakukan kegiatan study tour SMA-nya yang penuh dengan kejadian teror yang sangat mendebarkan. Nah, ceritanya mereka ini udah sampai di Bali. Kejadian itu bermula saat rombongan mereka itu sedang menikmati sebuah hiburan yang sangat terkenal, yaitu tari kecak, tari khas Bali. Dan itu adalah kegiatan nonton tari kecak, itu adalah merupakan agenda di malam itu. Nah, Dina ini punya teman cowok namanya Rio. Ceritanya Rio ini habis makan malam nih, semua makan malam bareng-bareng. Nah, Rio ya namanya cowok ya, walaupun SMA tapi ya yang ngumpet-ngumpet gitu kan. Dia memutuskan buat ngerokok dulu di luaran gedung. Nah, saat si Rio ini lagi asik-asiknya sebat tuh ngerokok, itu tiba-tiba Rio didatangi oleh seorang laki-laki yang asing, yang sebut saja namanya Bli karena beliau orang Bali. Nah, Bli ini awalnya ngajakin Rio buat berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ringan, ya basa-basi gitulah. Ya dari yang nanya sekolahnya dari mana, terus kesan dan pesan ketika berada di Bali itu seperti apa, menyenangkan atau tidak, dan lain sebagainya. Intinya ya banyaklah obrolan di situ, obrolan-obrolan ringan. Dan si Rio pun dengan santai, asik menikmati obrolan mereka berdua. Dan kemudian nih, selang beberapa lama, si Bli ini, yang orang Bali, orang asing tersebut yang ngobrol sama Rio, itu tiba-tiba menawarkan sebuah benda, yang dimana benda ini adalah sebuah topeng. Dan kata Dina itu nggak tahu topeng itu maksudnya topeng reok atau leak atau apalah, nggak tahu namanya. Yang pasti topeng tersebut itu bentuknya, itu ya muka dari topeng itu ya lumayan menyeramkan, punya taring yang panjang dan lidah yang panjang.
Dan topeng itu ditawarkan ke Rio dengan harga kurang lebih sekitar 70.000 kata Dina. Dan Rio tanpa berpikir panjang karena itu merupakan benda yang antik mungkin dan unik begitu mungkin menurut Rio. Dan tanpa berpikir dua kali Rio tertarik dan langsung ngebeli tuh tanpa menawar dengan harga yang ditawarkan 70.000 langsung dibayarnya tuh sama Rio. Dan setelah dilakukan transaksi jual beli, maksudnya Rio ngebeli si topeng ini kan ke beli itu tadi. Dan setelah Rio beli, si beli ini langsung pergi tanpa basa-basi, langsung pamitan, cabut tuh belinya. Terus kemudian malam itu ceritanya mereka nih Dina dan semua teman-temannya dan juga guru-guru tibalah mereka di hotel. Dan hotel yang mereka tempati buat menginap itu adalah hotel yang lumayan atau bisa dibilang sangat terkenal pada zamannya. Kenapa terkenal hotel tersebut? Presiden Republik Indonesia pertama kali, Soekarno atau yang akrab disapa dengan Bung Karno, itu juga hobi menghabiskan waktu di hotel tersebut ketika sedang berlibur di Bali. Nah mungkin itu menjadi salah satu faktor kenapa hotel tersebut ini sangat terkenal pada zamannya. Dan nggak cuma terkenal aja sih sebenarnya di hotel tersebut. Karena di hotel tersebut itu ada kamar yang unik juga dalam tanda kutip. Tapi ya nggak disebutin uniknya seperti apa. Intinya ada sesuatu yang ya agak berbeda lah pada satu kamar itu. Dan rombongannya Dina, semuanya ini rombongan sekolahan itu kebetulan mereka itu menempati cottage dari gedung hotel tersebut. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa di malam pertama itu awalnya. Karena mereka ini tidur dengan sangat nyenyak kayak biasanya, kayak tidur biasanya dan menikmati suasana malam di hotel tersebut di Pulau Bali. Nah terus kejadian itu terjadi di malam kedua. Keanehan-keanehan itu mulai terjadi dan dirasakan oleh Dina dan semua teman-temannya. Ceritanya gini, setelah seharian beraktivitas yang lumayan melelahkan karena berwisata ke destinasi-destinasi yang berada di Pulau Dewata atau Pulau Bali, dan itu cukup melelahkan di hari itu. Ceritanya nih, salah seorang temannya Dina yang satu kamar sama Dina itu ceritanya ngajakin Dina itu buat ya keluarlah malam-malam gitu kan jalan-jalan untuk menikmati pantai. Ya karena Bali kan memang terkenal dengan pantainya kan yang begitu indah. Nah mereka berdua, Dina sama temennya itu keluar dari gedung, keluar dari cottage dan menelusuri jalan setapak yang ada di sana. Dan anehnya nih, Dina sama temennya mereka berdua itu udah berjalan ngelewatin beberapa belokan. Tapi kok anehnya itu tetap aja ketemu jalan yang sama. Jadi kayak orang yang muter-muter doang gitu loh. Dan yang membuat mungkin ya mereka jadi muter-muter karena memang nggak ada penunjuk arah untuk menuju ke pantai tersebut. Yang pada akhirnya membuat mereka berdua ini kehilangan arah. Jadi ya mungkin udah lewat belokan, lewat situ lagi, lewat situ lagi. Dan di saat mereka berdua ini lagi kebingungan, kenapa kok dari tadi jalan cuma muter-muter doang dan di jalan yang sama. Nah tiba-tiba mereka lagi kebingungan itu ketemu sama salah seorang staf hotel tersebut di mana tempat mereka menginap. Ya terus kemudian langsung dong Dina sama temennya nanya arah menuju ke pantai lewatnya tuh mana. Nah kemudian si staf hotel ini menjawab dengan sangat singkat, oh ke sana mbak. Sambil menunjuk ke satu arah kan di mana mungkin itu adalah arah menuju ke pantai. Nah langsung setelah itu staf hotelnya pergi, nggak ngomong apa-apa lagi. Dan si Dina sama temennya ngikutin arahan atau petunjuk arah dari si staf hotel tersebut. Dan Dina sama temennya yaitu kembali lagi menelusuri jalanan itu karena jalannya itu cuma satu-satunya itu aja, nggak ada jalan lain. Kemudian saat Dina sama temennya ini lagi menelusuri jalanan tersebut yang menuju ke pantai, tiba-tiba mereka berdua mencium aroma dupa yang sangat-sangat menyengat hidung. Wanginya tuh semerbak sampai ke jalan. Dan nggak tahu itu aroma dupa itu arahnya berpusat di mana. Intinya tercium aroma dupa. Nah mereka berdua ini menerobos di sebuah jalan yang dimana jalan itu sama, jalan setapak juga yang berada di salah satu cottage, tapi cottage ini memang berbeda dengan cottage-cottage yang lain yang ada di situ. Pokoknya berbeda sendiri katanya. Ya awalnya mereka berdua itu pikir bahwa di situ kayak sebuah bar gitu loh karena terdengar suara orang yang lagi ngobrol berbincang-bincang. Ya tapi obrolan orang yang terdengar itu suaranya pelan, nggak begitu keras. Dan setelah mereka berdua sampai di depan bangunan itu, mereka berdua baru mengetahui kalau ternyata bangunan tersebut bukanlah bangunan biasa. Bukan yang tadi mereka anggap itu mungkin bar gitu, bukan. Tapi bangunan atau cottage tersebut adalah sebuah tempat atau cottage yang disucikan atau yang disakralkan. Nah disucikan atau disakralkan untuk apa? Untuk tempat mungkin ya kayak semacam mungkin pemujaan atau apa ya, mohon maaf kalau keliru misalkan tolong dikoreksi.
Ya itu katanya diperuntukkan untuk Ratu Pantai Selatan. Lah terus dari mana Dina sama temennya ini kok tahu itu cottage atau bangunan yang disucikan khusus untuk Ratu Pantai Selatan? Sedangkan itu di Bali. Nah dari mana Dina sama temannya ini tahu? Nah mereka berdua ini tahu karena dari ciri-ciri yang ada di bangunan tersebut. Karena terdapat sebuah kain yang lumayan besar berwarna hijau yang dipasang di pintu gedung itu. Dan banyak banget pokoknya nuansanya itu serba hijau. Nah itu kan udah sangat familiar sekali kan yang namanya warna hijau. Kain hijau apalagi lokasinya itu dekat pantai. Udah pasti itu identik dengan yang namanya Ratu Pantai Selatan. Nah makanya mereka berdua ini menyimpulkan seperti itu. Dan mungkin ya ada benarnya juga dari itu tadi yang nuansanya itu serba hijau. Dan ditambah lagi kenapa apa yang membuat mereka yakin itu ada beberapa orang yang keluar masuk ke dalam itu cottage itu tadi, gedung tadi yang bernuansa serba hijau dan sambil membawa beberapa sesajen. Dan mereka semua yang keluar masuk yang mondar-mandir itu mereka semua itu mengenakan pakaian-pakaian adat. Dan temannya Dina yang melihat hal tersebut langsung bergidik ngeri, dia langsung menarik tangannya Dina dan mengajak si Dina ini agar cepat-cepat pergi dari tempat itu. Dan akhirnya mereka berdua pun sampailah di pantai, di mana mereka ini memang bertujuan untuk datang ke pantai untuk menikmati suasana malam hari di pantai tersebut kan. Nah ketika sampai di pantai baru nih temannya Dina ngomong. Katanya tadi ketika berada di cottage tersebut atau gedung yang bernuansa serba hijau, itu temannya Dina katanya dipelototin. Siapa yang melototin? Ya sama si penjaga di bangunan tersebut. Yang pasti penjaganya ini bukan manusia ya teman-teman. Intinya penjaga yang nggak kasat mata. Nah itu yang dilihat sama temannya Dina. Dina sama teman-teman yang lain itu sebenarnya tahu kalau temannya Dina yang barusan yang jalan berdua nih ke pantai itu memang punya kelebihan bisa melihat dan bahkan bisa untuk berkomunikasi dengan makhluk astral. Makanya dia bilang katanya tadi ketika di bangunan tersebut dia sempat dipelototin sama si penjaga yang penjaga gaib ini. Nah kata Dina ya walaupun temannya ini bisa ngelihat makhluk gaib, Dina itu ngerasa beruntungnya itu kenapa? Karena temennya Dina itu bisa ngelihat makhluk astral. Nah jadi ketika temennya ini bisa ngelihat, Dina itu bisa untuk lebih berhati-hati. Nah itu keuntungan buat Dina katanya. Nah temennya Dina ini yang bisa ngelihat makhluk astral itu tadi namanya itu Tia. Nah ini mereka udah nyampe di pantai nih. Nah di situ ada yang aneh. Kenapa aneh? Karena beberapa lama mereka berdua berada di pantai itu suasananya, hawanya, semuanya pokoknya tiba-tiba jadi nggak nyaman banget. Terutama si Tia ini nih. Jadi dia tuh badannya menggigil. Kayak orang demam gitu. Kayak orang sakit lah. Nah karena kasihan nih sama si Tia. Akhirnya si Dina pun ngajakin Tia. Yaudah yuk balik yuk. Kita ke kamar yuk. Kita ke hotel yuk. Kita istirahat. Kayaknya kamu gak enak badan deh. Kena angin malam nih. Angin pantai. Gitu kata Dina. Akhirnya mereka berdua balik nih ke kamar hotel. Dan anehnya lagi lur teman-teman. Ketika mereka berdua ini dari pantai. Mau balik nih ke kamar hotel. Itu perjalanan mereka itu gampang banget, nggak kayak yang pertama tadi ketika mereka mau ke pantai sempat muter-muter dulu bolak-balik di jalanan itu. Nah tapi ketika mereka dari pantai pulang ke hotel itu gampang banget, cepet banget, dan bahkan ketika dalam perjalanan itu mereka berpapasan dengan teman-teman mereka yang sama-sama pengen menikmati udara malam hari, mungkin ya ada yang mau ke pantai, itu sempat berpapasan sama teman-teman mereka dan beberapa guru pembimbing mereka ini kan. Aneh tuh di situ. Kenapa kok pulangnya cepet banget, gampang banget. Tadi berangkatnya kok muter-muter nyasar. Sampai nanya ke salah satu staf hotel. Nah itu keanehannya. Dan sesampainya mereka di kamar hotel, temennya si Dina nih Tia yang bisa melihat makhluk astral tadi, itu langsung rebahan di atas kasur kan, di atas ranjang. Kemudian menutupi kepalanya pakai bantal. Ya mungkin karena pusing atau gimana ya. Nah karena bingung harus melakukan apa, karena temennya mungkin dipikir Dina tuh sakit nggak enak badan kan dan nggak bisa melakukan apa-apa ya mereka teman-temannya yang cewek-cewek ini yang berada di kamar ya sibuk beraktivitas masing-masing, ada yang mainan HP, ada yang telepon orang tuanya, terus kemudian ada yang nonton TV, pokoknya sibuk lah aktivitas masing-masing. Nah di sini saat semuanya ini sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing di dalam kamar, ada yang mandi juga. Nah tiba-tiba Tia itu dia meraung-raung lur teman-teman di atas kasur di mana tempat dia tadi tidur. Dan sontak saja karena kejadian itu membuat Dina dan yang lainnya itu kaget. Akhirnya Dina pun langsung keluar dari kamar dan mencari bantuan
ke siapa saja yang bisa ditemui di luar kamar. Dan kebetulan ada teman Dina itu lewat. Dina langsung menghampiri dan meminta pertolongan. Dan minta tolong ke temennya itu buat manggil guru-guru. Dan kemudian salah satu dari mereka nih, temennya Dina tadi yang ketemu di luar kamar, itu langsung lari ke kamar guru buat ngasih tahu kejadian pada malam itu terhadap si Tia. Dan yang lainnya itu masuk ke dalam kamarnya Dina dan juga Tia untuk melihat kondisinya si Tia. Nah, posisinya si Tia di atas kasur itu badannya itu tertekuk, maksudnya nekuk gitu kan. Terus kemudian sambil meraung-raung, kesurupan dia. Dan memang butuh beberapa lama buat Dina dan teman-temannya ini mencoba untuk menenangkan si Tia pada saat itu. Dan mohon maaf nih, karena Dina dan beberapa temannya itu adalah yang mohon maaf nih, karena mereka minoritas. Nah, mereka ini mendoakan si Tia ini dengan dengan kepercayaan mereka, dengan doa-doa mereka yang mereka yakini. Nah, di sini kebetulan kan campur mohon maaf nih. Jadi kebetulan Tia ini kan dia seorang muslim. Nah, jadi teman-temannya ini kan yang nggak semuanya muslim. Jadi mereka yang muslim berdoa dengan doa mereka, dan yang lainnya pun juga sama mendoakan dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Berharap intinya itu sama, Tia biar bisa tenang dan nggak meraung-raung kayak gitu, karena itu menurut mereka sangat menegangkan dan mendebarkan, menyeramkan. Nah, kemudian nggak lama sampai nih guru-guru ini datang tuh, tiba di kamar mereka. Dan kemudian guru-guru ini pun pada kaget kan, nih kenapa Tia, dan keadaannya Tia posisinya itu kan badannya tuh tertekuk. Nah, jadi para guru-guru nih yang cewek-cewek, ada guru yang laki-laki juga kan, mereka bekerja sama buat ngebuka badannya Tia karena kan posisinya tertekuk gini. Jadi kayak diregangkan gitu loh biar lurus. Tapi ternyata usaha mereka, guru-guru dan juga teman-temannya si Dina, itu belum berhasil karena badannya Tia itu kaku banget, keras banget. Sampai mereka ini kewalahan. Dan akhirnya guru mereka ini yang ada di kamarnya si Dina kan nelpon salah satu guru yang lain juga, karena nggak semua guru pada saat itu datang ke situ semua. Nah, tujuannya apa? Buat ngasih tahu ke pihak hotel dan untuk segera membawa Tia ini keluar dari hotel tersebut. Ya entah dibawa ke rumah sakit atau kemana gitu. Intinya yang tujuannya itu untuk si Tia ini agar segera dilakukan penanganan, karena kondisinya sudah sangat seperti itu. Dan sambil menunggu mobil, ini guru yang ada di kamarnya itu ngambil sebuah air kan, kemudian dibacakan doa sebisanya, kemudian dibasuhkan ke mukanya si Tia. Semuanya tuh di dalam kamar itu tegang semuanya, mereka semua panik. Apalagi yang murid-muridnya, yang guru aja di situ panik. Karena kondisinya si Tia yang memang saat itu memang bikin semuanya itu nggak bisa berpikir. Dan belum ada 10 menit mereka menunggu jemputan mobil dari pihak hotel. Dari luar kamar mereka semua itu mendengar sebuah teriakan. Dan teriakan itu adalah teriakan salah seorang dari rombongan Dina, teman-temannya ini, yang teriak-teriak sambil mencari guru, maksudnya guru-guru sekolah mereka. Akhirnya Dina keluar kamar dong dan nanya, ada apa kok teriak-teriak, kok manggil-manggil guru gitu loh. Ternyata ada salah seorang murid juga yang kerasukan di kamarnya. Jadi waktu itu nggak cuma Tia aja yang kerasukan. Dina mendengar hal itu seketika lemes. Ya cewek kan, wajar. Kemudian Dina ini juga menjelaskan bahwa di kamarnya Dina ini juga salah seorang temannya itu lagi kerasukan. Dan pada saat itu gurunya nih, guru-guru mereka itu semuanya kebingungan, mereka panik. Karena mobil dari pihak hotel itu nggak kunjung datang. Sedangkan Tia itu harus segera dilakukan pertolongan. Ditambah lagi ada salah seorang rombongan atau muridnya itu yang kerasukan lagi di kamar lain. Ya otomatis itu membuat para guru di sini panik. Ya karena semuanya itu berada di bawah tanggung jawabnya beliau-beliau ini. Udah nih semuanya pada panik, udah kacau kan. Nah alhamdulillahnya nggak lama kemudian mobilnya datang. Mobil dari pihak hotel ya. Nah di sini sebenarnya sang sopir itu bukan berniat untuk melama-lamakan waktu penjemputan, itu enggak. Tapi ternyata si sopir ini dia itu mengaku apa yang membuat sampai terlambat datang buat ngejemput Tia. Jadi gini, ketika sang sopir mobil ini lagi menstarter mobilnya atau menyalakan mesinnya, itu tiba-tiba mobilnya itu kayak digoncang-goncang keras banget, kayak gempa bumi yang
berskala gede gitu, berskala besar. Pokoknya mobil itu goncang-goncang kenceng banget. Dan siapa yang menggoncang-goncang itu? Ya nggak ada yang lain kecuali makhluk astral. Dan itu memang benar-benar terjadi karena sang sopir itu menyangka bahwa itu adalah gempa bumi. Awalnya seperti itu dikiranya. Nah, di sini Dina jadi ngebayangin kalau misalkan seandainya saat itu ketika sopir ini lagi menyalakan mesin mobilnya terus kemudian memaksakan untuk melaju, ya gimana tuh yang bakalan terjadi? Karena mobil itu benar-benar lagi diguncang-guncang. Akhirnya semua guru-guru mereka pun keluar. Dan beberapa di antaranya membereskan si Tia ini yang lagi di kamar kerasukan tadi. Dan malam itu total ada sekitar 5 orang siswa yang kerasukan di malam itu. Dan sesuai instruksi dari staf hotel agar membawa siswa-siswa ini yang kerasukan untuk segera keluar dari cottage tersebut dan mencari tempat yang lebih aman. Dan kata Dina nih, menurut penuturan salah satu temannya yang sempat kerasukan, jadi mereka berlima itu dibawa ke sebuah ruangan staf yang dimana di sana itu sudah ada seseorang atau yang biasa mungkin dikenal dengan pemangku balinya seperti itu. Dan saat itu karena memang malam itu suasananya memang sangat mencekam bagi Dina dan teman-temannya, apalagi terutama buat siswa-siswa yang cewek, akhirnya mereka ini memutuskan untuk berkumpul tidur dalam satu tempat di satu kamar, yaitu kamar guru cewek ya tentunya. Jadi mereka itu mau balik ke kamar mereka itu takut karena tadi Tia kerasukan di situ. Takutnya masih ada pengaruh-pengaruh dari makhluk astral yang masih berada di kamar tersebut. Ya mereka tidur di lantai karena ya satu kamar, coba bayangin dipakai buat tidur untuk beberapa orang kan otomatis sempit dong. Lagian juga nggak mau kurang ajar kan, masa tidur di ranjang atau kasur guru. Nah, akhirnya si Dina dan teman-temannya itu tidur di lantai, di situ ngegelar pakai bed covernya itu, mereka tidur di bawah. Dan di pagi harinya Dina dan semua teman-temannya itu diberitahukan, diinformasikan oleh ya ini guru-guru mereka bahwa mereka ini harus memotong agenda atau kegiatan berlibur mereka atau study tour mereka ketika berada di Bali. Karena kejadian semalam itu yang dirasa sudah nggak memungkinkan, makanya harus segera balik ke Jawa lagi. Dan teman-temannya Dina, kelima orang ini, 5 siswa ini, siswa-siswi ya yang kerasukan, mereka udah kembali normal lagi, udah sehat lagi kan. Dan sepanjang hari itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi di hari itu. Tapi saat sore hari menjelang mereka ini mau pulang, itu terulang lagi kejadian yang sama kayak malam sebelumnya. Kerasukan lagi lur teman-teman. Tapi kali ini nggak sebanyak yang malam sebelumnya 5 orang. Nah jadi kali ini di sore itu yang kerasukan cuma 2 orang. Dan yang kerasukan itu satu Tia tuh kerasukan lagi, dan yang kedua ini temen mereka cowok namanya Dirga. Nah jadi 2 orang itu yang kerasukan. Tapi mereka ini kerasukan sudah di dalam bis, di dalam kendaraan karena mereka ini mau balik ke Jawa kan. Nah mereka itu posisinya itu nggak dalam satu bis. Jadi antara Tia sama si Dirga itu lain mobil. Nah akhirnya karena ada salah seorang penumpangnya itu kerasukan dan memang keadaannya itu sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan atau melanjutkan perjalanan, akhirnya bis yang mereka tumpangi pun menepi di pinggir jalan. Ya untuk apa ya, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang bakalan terjadi nanti ketika nekat melanjutkan perjalanan. Nah, selagi mereka ini tegang sambil menunggu ini bakalan yang terjadi itu apalagi nih. Mereka lagi tegang dengan itu. Tiba-tiba Dirga yang lain bis itu kan udah pada berhenti semua kan. Dia turun tuh dalam keadaan kerasukan. Nah, turun dari bis kemudian masuk ke dalam bis yang ditumpangi si Tia dan juga Dina nih, si cewek-cewek ini. Yang dimana di dalam situ sama-sama kerasukan. Yang dimana di dalam bis tersebut nih yang ditumpangi si Dina sama si Tia itu ada temennya yang tadi tuh si Rio yang beli topeng. Nah kebetulan si Dirga itu naik ke bus yang ditumpangi si Dina itu nggak sendirian, tapi didampingi oleh salah seorang guru yang namanya itu Pak Gede. Nah Pak Iwayan Gede sebenarnya namanya, nama lengkapnya itu. Nah kebetulan karena Pak Iwayan Gede itu asli orang Bali, tapi karena beliau dinas di Jawa, nah sehingga ya itu tadi beliau bertugas sebagai seorang guru. Dan di sini ada kebetulan yang memang entah itu disengaja atau bagaimana ya, tapi memang semuanya itu nggak ada yang kebetulan sih, memang udah diatur sama Tuhan. Nah si Pak Iwayan Gede ini, beliau itu juga mempunyai kemampuan yang sama kayak si Tia. Jadi Pak Iwayan Gede ini beliau itu bisa melihat atau berkomunikasi dengan makhluk astral, makhluk halus. Apalagi beliau asli orang Bali dan kejadian itu di Bali juga.
Dan beliau ya cukup hafal lah, cukup intinya paham dengan situasi yang seperti itu, dan memang apa saja yang misteri-misteri atau mitos yang ada di balik, beliau itu paham. Terus kemudian ketika si Dirga ini udah masuk ke dalam bis yang ditumpangi Dina, yang dimana di dalamnya itu ada si Rio, nah tiba-tiba Dirga itu dia menunjuk salah seorang dari rombongan di dalam bis yang ditumpangi sama si Dina. Dia menunjuk ke salah satu orang penumpang di situ, salah seorang siswa, dengan tatapan mata yang sangat tajam dan raut wajah yang terlihat sangat-sangat emosi, galak banget. Nah akhirnya mereka para siswa ini yang di dalam bis, mereka saling tatap. Ini siapa yang dimaksud sama si Dirga? Dia nunjuk ke siapa? Kok marah kayak gitu? Akhirnya mereka semua murid-murid tertuju pandangannya ke arah Pak Iwayan Gede ini. Dan saat itu Pak Iwayan Gede tiba-tiba menghampiri salah seorang murid yang berada di dalam bis tersebut. Dan langsung memegang kerah bajunya sambil emosinya tuh Pak Iwayan Gede memarahi si salah seorang murid ini. Nah Dina yang duduk di depan karena nggak melihat ke belakang kan siapa yang dihampiri sama Pak Iwayan Gede, itu Dina panik dong, ini siapa nih yang dimarahin sama Pak Iwayan. Nah ketika si Dina menoleh, ternyata yang dimarahi oleh Pak Guru Iwayan Gede ini adalah si Rio. Nah sopir sama kondektur bisnya ini ya ikut menonton kejadian yang menegangkan itu dan nggak bisa berbuat apa-apa karena itu udah bukan ranahnya mereka kan. Dan si sopir dan kondekturnya ini ya melihat suasana itu dengan wajah yang tegang. Nah di sini Pak Iwayan Gede dengan emosinya itu bertanya sama si Rio. Pak Iwayan Gede itu nanya, Rio, apa yang kamu bawa? Jawab. Seisi bis itu mendengarkan teriakan Pak Iwayan memarahi Rio dan bertanya dengan seksama. Awalnya Rio nggak mau ngaku, dia nggak mau cerita apa yang dia bawa. Loh Pak, apa yang saya bawa? Saya nggak bawa apa-apa, saya cuma bawa baju. Kamu jangan bohong. Kamu bilang sama saya, kamu ngaku, kamu cerita apa yang kamu bawa. Saya tahu semuanya. Kata Pak Iwayan seperti itu, membentak si Rio ini yang nggak mau ngaku, nggak mau cerita. Dan akhirnya karena si Rio ini berbelit-belit, nggak mau ngaku, nggak mau cerita, akhirnya ditampar tuh sama Pak Iwayan. Ya kenapa Pak Iwayan menampar, ya itu tamparan sih ya tidak dibenarkan sih. Cuman karena si Rio-nya ini nggak mau ngaku dan itu demi untuk keselamatan semua teman-temannya, semua rombongan. Makanya Pak Iwayan memaksa Rio dengan cara seperti itu. Dan setelah ditampar oleh Pak Iwayan Gede, akhirnya Rio pun ngaku apa yang dia bawa. Ternyata Rio itu mengaku, dia cerita, dia itu membawa sebuah topeng yang dia beli setelah melihat pertunjukan tari kecak 2 hari yang lalu. Yang dimana Rio itu membeli dari salah seorang yang dia tidak tahu namanya, yang dipanggil beli itu tadi. Dan dia adalah orang asing. Nah Rio dapat dari orang tersebut, ngebeli dari harga 70.000. Rio cerita semuanya. Akhirnya Pak Iwayan itu langsung menarik kerah bajunya Rio dan dibawa turun dari atas bis itu kan, dibawa turun. Terus kemudian setelah udah dibawa bis di luar, Pak Iwayan memaksa Rio untuk menunjukkan apa yang dia bawa. Dan kemudian dibantu sama sang sopir sama kondektur bis ngebuka bagasi dan diambilnya tuh tasnya Rio, dibongkar semuanya di situ. Ternyata benar Rio membawa sebuah topeng yang wujudnya, bentuknya itu ya lumayan menyeramkan dengan taring yang panjang dan lidah yang panjang. Dan ketika sudah dilihat itu apa yang dibawa sama Rio, Pak Iwayan di situ lagi-lagi marahin si Rio. Ini apa maksudnya Rio? Ini apa yang kamu bawa? Itu Pak yang saya bawa, saya udah ngaku, saya udah cerita semuanya. Itu topeng itu saya beli 2 hari yang lalu pas ketika saya habis nonton tari kecak. Dan saya beli dari orang asing yang saya nggak tahu namanya. Kamu tahu ini apa? Ini tuh benda berbahaya. Ya saya nggak tahu Pak, kenapa saya beli, karena itu bentuknya unik dan antik. Dan saya rasa itu punya nilai seni yang tinggi, makanya saya beli. Dan harganya juga murah, 70.000. Ya namanya masih bocah, masih sekolah kan ya, dengan lugunya, dengan polosnya. Ketika ditanya ya jawabnya seperti itu. Nah setelah itu ya udah kata Pak Iwayan kan. Kemudian di situ Pak Iwayan terlihat sibuk menelpon seseorang. Nah sekitar 1 jam lebih tuh mereka semua rombongan menunggu di tepi jalan di sana. Dan kemudian 2 orang temannya si Dina nih, si Tia sama si itu tadi yang cowok, si Dirga yang kerasukan, kemudian dibawa masuk ke dalam mobil hotel. Ternyata Pak Iwayan itu menelpon dari pihak hotel untuk melakukan penjemputan, dan si Tia sama si Dirga itu dibawa ke hotel lagi. Ya otomatis mereka semua di situ bingung dong. Ya para guru-guru, para semua siswa, sopir, kondektur semuanya bingung. Kenapa yang kerasukan ini justru malah dibawa balik lagi ke hotel tempat mereka menginap. Bukannya justru malah akan memperparah keadaan.
Itu menurut Dina dan semua orang yang ada di situ. Jadi Pak Iwayan aja yang tahu alasannya saat itu. Nah, singkat ceritanya, semuanya ini udah selesai, udah kelar nih di Bali. Nah, sekembalinya mereka ini ke Jawa, semua guru-guru dan yang tadinya ini ikut study tour kan satu angkatan itu di kelas 2 SMA dikumpulkan di gedung aula sekolah mereka, dan di situ mereka ya melakukan doa bersama. Terus kemudian Pak Iwayan Gede ini menceritakan semua kronologinya dan termasuk alasan kenapa membawa Tia dan juga si Dirga ini ke hotel tempat mereka menginap yang dirasa justru akan menambah atau memperparah keadaan. Kemudian diceritakan semua kronologinya, alasannya oleh Pak Iwayan, dan di situ Pak Iwayan memberikan wejangan kepada semua murid-muridnya. Nah, wejangannya itu seperti ini, terutama buat si Rio nih. Jadi, ketika kita sedang pergi kemana, ke suatu tempat, apalagi tempat itu asing, belum pernah kita datangi, itu diberikan wejangan agar selalu berhati-hati dengan orang yang tidak kita kenal atau orang asing, apalagi sampai ditawari sebuah benda atau apapun itu. Terlebih lagi terhadap benda-benda yang berpotensi mengandung energi mistis. Kata Pak Iwayan seperti itu. Nah, tapi di sini perlu saya luruskan nih, kata Dina, ini mohon maaf karena terutama buat orang-orang yang menjual souvenir dengan bentuk topeng itu tadi, ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan. Karena nggak semuanya, karena hanya satu topeng itu aja. Kalau untuk yang menjual souvenir itu ya memang cenderamata nggak ada. Mungkin nggak ada istilahnya energi-energi mistisnya itu nggak ada. Jadi memang hanya topeng ini saja. Jadi tanpa ada maksud untuk menjatuhkan orang-orang yang menjual souvenir-souvenir tersebut. Sekali lagi mohon maaf kata Dina seperti itu saya sampaikan di sini. Oke, kita balik lagi ke cerita Pak Iwayan ini ketika memberikan wejangan. Nah, jadi ternyata nih usut punya usut lur teman-teman. Topeng yang dibeli sama si Rio ketika di Bali sama orang yang asing yang dia panggil Bli. Jadi topeng tersebut itu mengandung sebuah aura atau energi yang negatif yang sangat jahat. Ternyata seperti itu. Dan si topeng itu ya kalau ibarat kita bisa bilang itu ya ada kodamnya lah semacam itu mungkin ya. Intinya ada energi yang menempati atau mendiami topeng tersebut. Dan di sini disebut itu kata Pak Iwayan itu adalah seekor siluman. Karena diduga pemilik awal dari si topeng tersebut itu menganut ilmu hitam dan ilmu yang jahat. Dan karena si penunggu atau energi dari topeng yang menempati tersebut itu meminta tumbal. Nah, karena si pemilik ini merasa nggak sanggup untuk memenuhi permintaan tumbal dari si setan atau iblis tersebut, lalu kemudian si pemilik ini berinisiatif untuk menjual topeng tersebut kepada orang lain dengan harapan supaya orang lain yang menerima atau menanggung resikonya. Seperti si Rio ini. Dan kata Pak Iwayan itu untung saja tidak sampai menelan korban jiwa atau tumbal nyawa. Karena kata Pak Iwayan, jika sampai itu berhasil, maka roh si penunggu dari topeng tersebut itu akan kembali ke si empunya. Dan kemudian kesaktian dari si pemilik atau orang yang menganut atau mempelajari ilmu hitam tersebut itu kesaktiannya semakin bertambah. Tapi seperti itu, si pemiliknya itu tidak mau menanggung resiko, jadi selalu dijual dengan cara untuk terus memancing korban untuk membeli barang dagangannya atau topeng ini. Nah, ini balik lagi nih ke cerita di mana saat para siswa ini kerasukan, terus bagaimana caranya si siluman itu keluar dari tubuh mereka. Jadi, waktu hari kedua saat kejadian kerasukan massal tersebut terjadi, ceritanya tuh ternyata si Rio itu memamerkan topeng yang dia beli dan menggunakan topeng tersebut untuk bermain-main dan dipamerkan ke semua teman-temannya. Dan saat itu juga diduga roh penunggu topeng tersebut itu keluar dari tempat bersemayamnya dan mencari korban. Dan menurut Pak Iwayan, roh jahat si penunggu topeng tersebut itu tertarik dengan Tia, teman sekamarnya Dina yang kerasukan tadi. Dan ternyata usut punya usut, keluarganya Tia itu adalah penganut ilmu kejawen tulen yang turun-temurun. Dan ternyata Tia ini adalah seorang cucu dari kakeknya yang memang sengaja dipersiapkan untuk mewarisi ilmu kejawen tulen yang turun-temurun. Dan roh tersebut mengincar atau menginginkan si Tia. Dan tanpa diduga, ternyata penunggu kamar sakral di cottage tersebut adalah seorang panglima atau bawahan dari Ratu Pantai Selatan yang berbentuk ular raksasa. Nah, ini dengan cerita ini atau bentuk
panglima tersebut itu, kata Dina silahkan bisa dicek di, ya kalau sekarang tuh bisa dicek di Google atau kalian browsing sendiri tuh wujud dari panglima atau bawahan dari Ratu Pantai Selatan tersebut. Itu memang ada katanya, bener-bener. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Tia dan keluarganya. Dan ternyata lur teman-teman, keluarganya Tia, nenek moyangnya dulu yang pertama kali mempelajari ilmu kejawen tulen tersebut, itu ternyata terlibat sebuah perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Dan pendek kata, jadi roh penunggu topeng tersebut itu berantem istilahnya, kalau misalkan bahasa anak keren zaman sekarang itu ya berantem tuh antara dua makhluk gaib, si bawahan dari Ratu Pantai Selatan dan juga si roh jahat penunggu topeng tersebut itu berantem memperebutkan si Tia. Jadi malam pertama saat Tia ini kerasukan di kamarnya di hotel ketika di Bali, itu sukmanya si Tia memang dalam cengkraman dari roh jahat si penunggu topeng tersebut milik si Rio yang dia beli dari orang asing. Dan kemudian di malam berikutnya ketika mereka dalam perjalanan mau pulang balik ke Jawa, itu Tia kan kerasukan lagi. Dan Tia itu ternyata dililit oleh ekor dari siluman ular raksasa tersebut atau bawahan dari Ratu Pantai Selatan itu. Dan menurut Dina, yang paling membuat mereka semua itu merinding itu adalah pengakuannya Pak Iwayan Gede. Jadi beliau itu berkata, untung saja Tia, Dirga, dan juga Rio, mereka kembali ke hotel untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Karena kalau nekat diteruskan untuk melanjutkan perjalanan dalam keadaan seperti itu, semua rombongan mereka, rombongan study tour itu yang bakalan jadi korban atau jadi tumbal. Dan itu tanpa tersisa. Semuanya, entah itu siswa, guru, dan juga sopir kondektur, pokoknya semuanya. Ya mungkin di perjalanan mengalami sebuah kecelakaan atau apalah intinya yang mengakibatkan mereka semua itu tewas. Itu kalau dilanjutkan nekat perjalanan pulang ke Jawa pada saat itu. Oh ya, jadi menurut Pak Iwayan, kata Pak Iwayan Gede nih, jadi sosok yang merasuki Dirga, yang dimana dia menunjukkan bahwa si Rio ini punya topeng, itu adalah makhluk gaib yang diutus oleh Ratu Pantai Selatan untuk membuktikan atau untuk mengungkap apa yang sebenarnya dibawa sama Rio. Dan itu kata Pak Iwayan ya ada baiknya juga, ada hikmahnya, karena semua misterinya terungkap. Apa yang menyebabkan mereka ini semua kerasukan, dan dari kejadian itu memang sangat beresiko. Semuanya terungkap karena itu tadi, dengan lantaran si Dirga itu kerasukan oleh makhluk gaib yang dimana diutus oleh Ratu Pantai Selatan. Dan setelah itu katanya dilakukan selama 3 hari berturut-turut itu dari pihak hotel melakukan pembersihan untuk hotel tersebut. Ya mungkin dilakukan ritual atau yang lain sebagainya lah menurut kepercayaan mereka di Bali. Dan itu melibatkan general manager di hotel tersebut yang mengikuti acara atau ritual tersebut. Dan Pak Iwayan ini juga punya seorang kerabat atau ya masih dibilang saudara yang berada di Kalimantan dan dipanggil untuk datang ke hotel tersebut dan untuk ikut bernegosiasi untuk melakukan acara ritual pembersihan di hotel tersebut. Karena biar bagaimanapun juga Pak Iwayan ini sudah terlibat dalam kejadian itu. Dan kata Pak Iwayan, peristiwa ini ya lumayan merepotkan. Dan buat kalian, percaya atau tidak, Bali itu menyimpan banyak sekali kisah mistisnya. Intinya segudang cerita yang bikin merinding. Terlepas dari memang Pulau Dewata itu memang sangat indah dan menawan. Tapi itu semua bukan berarti banyak segudang cerita mistisnya atau yang bikin merinding itu terus terus kemudian kita nggak ke sana, ya nggak juga. Itu semua bakalan terjadi kepada kita yang tidak bisa untuk membedakan istilahnya tuh untuk kita bertata krama, sopan santunnya, untuk kita menjaga. Ya saya rasa sih nggak cuma di Bali, dimanapun tempatnya, kalau kita tidak bisa menjaga norma kesopanan, menjaga istilahnya menghormati adat istiadat setempat, budaya dan lain sebagainya, dan kita tidak berhati-hati, ya itu pasti akan berdampak tidak baik. Jadi nggak cuma di Bali aja sebenarnya, semua tempat sama dimanapun itu, tergantung diri kita sendiri. Dimana kita bisa membawa diri bersikap dengan baik, ya insya Allah kita aman, nggak akan ada gangguan apapun. Seperti itu kurang lebihnya. Nah jadi demikian kisah mistis yang menurut Dina narasumber kita itu sangat mengerikan dan sangat mendebarkan. Dan kata Dina nitip pesan lagi nih lur, kalaupun memang ada yang nggak percaya dengan ceritanya, dengan Bali, dengan segudang cerita mistisnya yang mengerikan, bikin merinding,
Itu percaya nggak percaya itu hak kalian, kita kembalikan lagi, kata Dina seperti itu. Yang pada intinya Dina di sini hanya menceritakan pengalaman pribadinya bersama teman-temannya yang pada saat itu di tahun 2010 ketika mereka sedang studi tour ke Bali, mereka mengalami sebuah peristiwa kejadian aneh tapi nyata, real, benar-benar dialami. Dan memang yang namanya kejadian mistis tidak bisa kita mengaitkan atau kita sambung-sambungkan dengan logika, karena itu bukan bukan sebuah logika, dan itu memang kejadian di luar nalar kita sebagai manusia, karena itu peristiwa gaib dan itu memang benar-benar ada. Dan di sini harapan Dina itu buat saya, kalian, kita semuanya itu ya selalu untuk berhati-hati, terutama jika ketemu dengan orang yang asing, yang belum kita kenal, belum pernah sama sekali kita lihat, apalagi sampai menawarkan sebuah barang, sebuah benda. Nah itu jangan sampai, karena ya menurut pengalaman Dina, itu tadi seperti Rio itu membeli sebuah topeng dari orang yang tidak dikenal, ternyata itu adalah sebuah malapetaka. Dan juga mungkin bagi seseorang yang mungkin saat ini sedang mendalami atau mempelajari sebuah ilmu, dan ketika mempelajari ilmu tersebut dengan cara yang tidak baik, hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau duniawi, dengan cara untuk mencelakai orang lain, itu sebaiknya stop. Karena itu sejatinya nanti nggak cuma merugikan orang lain saja, tapi diri kita sendiri, diri kalian sendiri yang sedang mendalami itu, yang bakalan menanggung resikonya sendiri. Karena itu bakalan berbalik. Karena ya intinya hati-hati aja dengan pilihanmu, pilihan kita. Ya terutama dengan ilmu-ilmu itu tadi. Ya karena itu bisa merugikan diri sendiri, keluarga, anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang lain yang nggak kita kenal seperti Rio itu tadi. Kemudian akhirnya teman-temannya yang menjadi korban. Jadi pokoknya apapun yang berbau mistis, yang datangnya tidak dari Tuhan, itu sifatnya mengikat. Ya semuanya datangnya dari Tuhan, maksudnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan, intinya seperti itu semua sifatnya mengikat dan itu pasti merugikan, pasti. Dan di sini kembali lagi di akhir cerita ini, Dina juga berpesan bahwa Dina tidak ingin mendapatkan keuntungan dari ceritanya untuk dibagikan, dan tidak ada, ini sekali lagi saya ingatkan, tidak ada maksud dan niat atau tujuan untuk menjatuhkan pihak manapun, terutama ya bagi kayak penjual souvenir seperti itu. Walaupun menjualnya topeng yang menyeramkan, tapi itu hanya souvenir, jadi nggak ada unsur apa-apa. Ya ini kan nggak semuanya, jadi itu karena kebetulan hanya topeng itu saja satu, kalau yang lain mah insya Allah nggak ada. Intinya seperti itu. Karena kata Dina itu dia pengen menghimbau untuk pendengar semuanya, penonton semuanya, bahwa untuk berhati-hati dengan yang namanya ilmu hitam. Intinya seperti itu kurang lebihnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin cerita ini sampai selesai dan nonton videonya. Saya ucapin terima kasih banyak, terima kasih banget. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu kurang bisa dipahami, dimengerti, dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan karena itu semuanya memang benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi misalkan ada sekelumit kata yang bisa diambil pelajarannya, itu datangnya dari Allah SWT. Dan buat kalian yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya, saya ucapin makasih banyak, makasih banget. Karena dengan kalian tidak menyekip iklannya berarti kalian sudah support dan mendukung channel ini, dan juga saya tentunya dan semua teman-teman tim tambah semangat untuk menghibur dan menemani waktu luang dan waktu senggang kalian. Dan saya mohon doanya agar saya ini diberikan selalu kesehatan dan tetap semangat untuk menghibur kalian semua. Terima kasih. Pokoknya saya sayang kalian semua. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.